Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Aku Lola Amelia Maharani dengan NIM 666-122-0109 dari kelas 5D, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini merupakan video ujian akhir semester dari mata kuliah Kepemimpinan. Nah, pada video ini aku akan memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh wanita yang sangat berpengaruh dan tentunya menginspirasi. Simak terus videonya untuk dapat mempelajari hal-hal yang baru. Nah, kita akan membahas mengenai Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, atau yang nama lengkapnya yaitu Anna Eleanor Roosevelt, merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1884 di New York City, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Elliot Roosevelt yang merupakan saudara dari Theodore Roosevelt yang merupakan presiden ke-26 Amerika Serikat. Ibunya bernama Anna Hall Roosevelt. Dan Eleanor pernah bersekolah di Ellenswood Academy yang merupakan sebuah sekolah di Inggris yang mengajarkan kepemimpinan dan kemandirian yang membantu membentuk kepribadiannya yang kuat. Eleanor bertemu dengan Franklin D. Roosevelt atau FDR pada usia muda dan mereka menikah pada 17 Maret 1905. Franklin merupakan sepupu jauhnya dan mereka memiliki hubungan yang erat meskipun awalnya Eleanor merasa ragu untuk menikah. Setelah Franklin menjadi presiden pada tahun 1933, Eleanor mengubah perannya yang tadinya sebagai ibu rumah tangga menjadi first lady. Ia memanfaatkan posisi tersebut untuk memperjuangkan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan masalah pekerja. Eleanor menggunakan posisi sebagai first lady untuk berbicara tentang hak-hak perempuan, diskriminasi rasial, kemiskinan, dan pendidikan. Ia sangat vokal dalam mendukung program-program New Deal yang dipimpin oleh suaminya, yang bertujuan untuk memulihkan kembali ekonomi Amerika Serikat setelah depresi besar. Eleanor merupakan pendukung hak suara perempuan di Amerika Serikat dan ikut berperan dalam gerakan kesetaraan gender. Ia berkomitmen dalam mendobrak batasan-batasan sosial yang ada bagi perempuan di masa itu. Ia aktif dalam banyak organisasi hak asasi manusia dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung perempuan dan anak-anak. Eleanor juga mendukung pendidikan bagi perempuan dan anak-anak yang kurang mampu. Setelah Franklin D. Roosevelt meninggal pada tahun 1945, Eleanor melanjutkan pengabdiannya dengan bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia dilantik sebagai salah satu anggota delegasi Amerika Serikat di PBB yang dimana ia menjadi ketua Komite Hak Asasi Manusia PBB. Salah satu pencapaian terbesar Eleanor adalah perannya dalam menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Yang pada saat itu tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya internasional untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu yang menjadi dasar hukum internasional untuk hak asasi manusia. Sebagai duta besar dan perwakilan Amerika Serikat di PBB, Eleanor berperan penting dalam diplomasi internasional, berkeliling dunia untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Ia mendukung kemerdekaan negara-negara terjajah dan menentang diskriminasi rasial secara global. Ia sangat berkomitmen pada pemberdayaan perempuan, mempromosikan pendidikan untuk wanita, serta memastikan mereka memiliki suara dalam politik dan pemerintahan di berbagai negara. Eleanor adalah salah satu contoh nyata dari seorang wanita yang menggunakan kekuatan posisinya untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada peranannya sebagai First Lady, tapi juga dalam dunia internasional melalui PBB dan kegiatan kemanusiaannya. Ia dikenal sebagai wanita yang membongkar stereotip tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat, menjadikan dirinya sebagai contoh pemimpin yang berani, berdedikasi, dan penuh dengan empati. Di dalam negeri, Eleanor membantu mengubah pemahaman tentang peran First Lady dan perempuan dalam politik. Ia mempengaruhi kebijakan sosial di bawah pemerintah Franklin
dan melanjutkan perjuangannya pasca kematian suaminya tersebut. Secara global, warisan Eleanor Roosevelt masih terasa melalui berbagai kebijakan hak asasi manusia yang didorong oleh PBB dan organisasi internasional lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ia bantu susun masih menjadi acuan utama dalam perjuangan hak asasi manusia hingga saat ini. Eleanor tetap menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tantangan dengan Franklin, tetapi mereka tetap saling mendukung. Ia juga menjadi ibu yang penuh perhatian bagi 6 anak mereka, meskipun karir publiknya sangat padat. Setelah suaminya meninggal, Eleanor terus berperan sebagai aktivis dan pemimpin. Ia menulis buku, berbicara di forum-forum internasional, dan berperan aktif dalam berbagai organisasi. Gaya kepemimpinan Eleanor Roosevelt dapat digambarkan sebagai inklusif, empatik, dan berfokus pada keadilan sosial. Ia dikenal karena empatinya yang mendalam terhadap orang lain, sering berinteraksi dengan masyarakat biasa dan mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi atas masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan gender. Eleanor juga sangat memperjuangkan pemberdayaan individu terutama perempuan dan anak-anak dengan mendukung pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang kurang beruntung. Selain itu, ia teguh dalam prinsipnya terutama dalam perjuangannya untuk hak asasi manusia yang terlihat dalam keterlibatannya dengan PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pendekatan kepemimpinannya bersifat kolaboratif, yang dimana selalu bekerja sama dengan berbagai organisasi dan individu untuk mencapai tujuan bersama, serta menggunakan pidato dan tulisan untuk mengedukasi publik dan mendorong perubahan sosial. Meskipun menghadapi kritik, Eleanor tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh tekanan, menunjukkan ketangguhan dalam memimpin dengan cara yang penuh dedikasi dan keberanian. I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day. Ever since the Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, was passed in Paris in 1948 on December the 10th, we have fostered the observance of this day not only in the United States but throughout the world. The object is to make people everywhere conscious of the importance of human rights and freedom. Eleanor Roosevelt meninggal pada 7 November 1962 di usianya yang ke-78 tahun. Setelah kematiannya, Eleanor Roosevelt terus dikenang sebagai salah satu pemimpin wanita terbesar dalam sejarah. Ia dihormati di seluruh dunia sebagai simbol kemanusiaan, perdamaian, dan perjuangan untuk hak asasi manusia. Eleanor Roosevelt adalah contoh luar biasa dari seorang pemimpin wanita yang menggunakan kekuasaan dan platformnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Kepemimpinan dan pengaruhnya tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Melalui kontribusinya pada PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, warisan Eleanor tetap menginspirasi banyak orang, terutama wanita, untuk terus berjuang demi hak dan keadilan. Itu saja pembahasan saya mengenai Eleanor. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di lain kesempatan.